Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, para santri muslimin muslimat dan para hamba Allah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, mari kita awali majelis ilmu ini dengan baca doa thalabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Rabbal alamin. Alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan Jumat subuh ini kita akan melanjutkan pembahasan dari Kitabul Kabair. Kitabul Kabair, dosa-dosa besar. Ya. Ada sekitar 76 ya, dosa-dosa besar sesuai dengan tingkatan urutan. Ya, dosa besar yang pertama adalah syirik dulu yang kita bahas. Sekarang kita masuk kepada dosa besar yang ke-10. Dosa besar yang ke-10. Apa itu dosa besar yang ke-10? Di dalam Kitabul Kabair, kitab dosa-dosa besar yang telah ditulis oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah rahmatan wasi'ah, beliau mencantumkan dosa besar yang ke-10 ya adalah tidak berpuasa di bulan Ramadan tanpa uzur syar'i dan rukhsah. Tanpa uzur syar'i dan rukhsah. Apa? Dosa besar yang ke-10, tidak berpuasa di bulan Ramadan tanpa uzur syar'i dan rukhsah. Ya. Jadi orang ini mereka sengaja enggan berpuasa, bahkan tidak mau berpuasa dengan tanpa udzur syar'i, alasan yang dibenarkan oleh syariat. Dia sehat, dia tidak gila, waras, ya, dia bukan anak kecil yang belum balik, sudah balik, ya. Maka ketika dia muslim, balik, berakal, maka kewajibannya adalah untuk apa? Puasa. Dia sehat, maka wajib untuk berpuasa. Tapi bagi orang-orang yang sengaja Allah berikan kesehatan, sudah balik, berakal, ya, tapi tidak berpuasa tanpa alasan yang disyariatkan atau bukan karena rukhsah, karena mungkin safar, bepergian, atau karena yang lain, ya, karena haid nifas, memang wanita tidak boleh puasa. Tapi ini ada orang-orang yang ya mereka sengaja tidak berpuasa. Ya, mereka sengaja tidak berpuasa di bulan Ramadan tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat dan tidak ada rukhsah baginya. Ya, loh kok sengaja tidak mau puasa Ramadan karena malas, bahkan karena yang lainnya, atau bahkan karena ingkar, nah ini bahaya. Ya, karena malas saja dia nggak mau puasa Ramadan karena malas. Ya, tidak mau puasa, capek-capek, lapar, ngapain puasa. Ini saja sudah dosa sudah dosa apalagi tidak meyakini bahwasanya tidak ada kewajiban puasa Ramadan. Ini para ulama sepakat, siapa yang tidak meyakini bahwasanya puasa Ramadan itu wajib, maka dia telah kafir. Ini bahaya nih, ya. Siapa yang tidak yakin, ya, bahwasanya puasa Ramadan adalah wajib, maka dia kafir. Ya. Tapi ketika dia malas puasa, nggak mau puasa karena malas, nggak mau puasa karena yang lain, maka dia terjatuh ke dalam dosa besar. Padahal apa? Puasa Ramadan hukumnya apa? Wajib, fardhu ain, ya, bagi muslim muslimah yang baligh, berakal, yang sehat, yang muslimat, wanita tidak haid dan nifas, maka wajib untuk berpuasa. Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu
kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya kan? Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa. Sebagaimana orang-orang sebelum kalian diwajibkan berpuasa. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Kemudian hadis Nabi juga mengatakan, buniyal islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan wa hajjil bait. Muttafaqun alaih. Islam itu dibangun di atas 5 pondasi. Ya. Islam itu dibangun di atas 5 pondasi. Yang pertama apa? 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang kedua, iqamis shalah, mendirikan salat. Ini pondasi yang kedua. Ya. Wa ita'iz zakah, dan menunaikan zakat. Wa shaumi ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Wa hajjil bait, dan apa? Haji ke Baitullah Makkah Al-Mukarramah. Ya. Maka dari ayat surat Al-Baqarah ayat 183 dan seterusnya rangkaian ayatnya, kemudian hadis ini dan hadis yang lain, ini menunjukkan bahwasanya puasa Ramadan merupakan salah satu dari rukun-rukun Islam. Ya. Salah satu dari rukun-rukun Islam yang kita tidak boleh meninggalkan rukun-rukun Islam. Kita berkewajiban untuk semaksimal mungkin ya mengamalkan rukun Islam, melaksanakan, mengamalkan, terus mengkaji, memperbaiki sholatnya, memperbaiki puasanya supaya berkualitas, sholatnya berkualitas, zakatnya berkualitas, itu harus. Ya, maka bagi orang-orang yang sengaja tidak mau berpuasa Ramadan karena malas, karena apa saja alasannya, maka dia telah melakukan perbuatan dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka orang-orang yang demikian, orang-orang yang sengaja tidak mau berpuasa tanpa alasan yang syar'i, tanpa rukhsah, tidak ada rukhsah baginya, maka Allah Subhanahu wa taala kelak akan menyiksanya pada hari kiamat atau di neraka dengan siksaan yang sangat pedih. Sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bainama ana naim, ketika saya sedang tidur, kata Rasul, ya. Idz atani rajulani, tiba-tiba ada 2 orang. Fa akhadha bi dab'ayya fa ataya bi jabalan wa'ara. Ya. Kemudian 2 orang tersebut maksudnya malaikat. Ya. Kemudian apa? Fa akhadha bi dab'ayya. Kemudian 2 orang tersebut mendatangiku lalu memegang kedua lenganku, dipapah tangan kanan oleh malaikat, tangan kiri oleh malaikat. Dipapah Nabi Muhammad. Ya, dipegang. Fa'ataya bi jabalan wa'ara, ya, wa ghurran, ya. Dan ya, aku mendaki sebuah gunung yang sangat terjal. Mendaki sebuah gunung yang sangat terjal. Jadi Nabi diajak untuk naik gunung yang terjal. Faqala li, kemudian mereka berdua mengatakan kepadaku, kata Rasulullah, is'ad, naiklah wahai Nabi Muhammad. Faqultu inni la utiq. Ya, inilah utiq. Sesungguhnya aku tidak mampu naik. Kemudian ya kedua laki-laki tersebut mengatakan inna sanusahhiluhu laka. Ya. Sesungguhnya kami akan membantumu agar kamu mudah naik ke gunung ini. Fasa'idtu hatta idza kuntu fi sawa'il jabal. Maka kemudian aku bisa naik karena dibantu, dipapah oleh 2 orang laki-laki tadi atau 2 malaikat tadi. Sehingga apa? Sehingga aku bisa berada di tengah-tengah gunung. Berada di tengah-tengah gunung. Kemudian apa? Idza ana bi aswatin syadidah. Kemudian ketika di tengah-tengah gunung, aku mendengar suara teriakan yang sangat keras. Suara teriakan yang sangat
keras. Fakultu, kemudian Nabi Muhammad bertanya, mahadil aswat, suara apa ini? Teriakan apa ini? Teriakan siapa ini? Kok begitu keras teriakannya? Menjerit, jeritan yang sangat keras. Qalu, kemudian mereka berdua malaikat mengatakan, dua laki-laki tadi, hadza awa'u ahlil nar. Ini adalah teriakannya penghuni neraka. Ini adalah jeritannya penghuni neraka. Berarti kalau ya jeritannya, teriakan, berarti sedang diapain? Sedang disiksa. Sedang diapa? Disiksa. Ya, menjerit, berteriak, kesakitan. Itu kan menunjukkan bahwasanya apa? Sedang disiksa. Ya, kenapa? Karena begitu sakitnya siksaan sehingga apa? Menjerit dan berteriak sekeras-kerasnya dan sekencang-kencangnya. Ya. Kemudian apa? Tsumman tuliqa bi fa idza ana biqaumin mu'allaqina bi'araqibihim musyaqqaqatan asdaquhum. Ya. Maka kemudian aku berjalan terus, ya. Fa idza ana biqaumin, kemudian aku melihat ketika Nabi berjalan terus naik atas gunung, kemudian fa idza ana biqaumin mu'allaqina bi'araqibihim. Kemudian aku melihat di tengah perjalanan tadi, ya, melihat suatu kaum kumpulan manusia yang mereka urat-urat kaki mereka digantung di atas kepala mereka. Berarti dibalik, kepalanya di bawah, kakinya di atas digantung. Ya. Urat-urat kaki mereka digantung, ya. Musyaqqaqatan asdaquhum. Kemudian mulut-mulut mereka telah robek. Ya, mulut-mulut mereka telah robek. Tasilu asdaquhum daman, sehingga dari urat kaki mengalirkan darah, kemudian mulut yang dirobek pun mengalirkan darah, netes ke bawah terus. Ya. Faqala, kemudian Nabi mengatakan, faqultu man haula, siapa mereka? Kok kenapa disiksa seperti ini, beratnya luar biasa? Ya, sampai kakinya digantung, urat kakinya diklotrok, gitu ya. Kemudian ikat, digantung, dibalik, kemudian mulutnya dirobek sampai berlumuran darah menetes, mengalir darahnya, ya. Kemudian Nabi bertanya, man haula, siapa mereka? Haula illadzina yuftiruna qabla tahillati shaumihim. Mereka itu adalah orang-orang yang berbuka sebelum waktunya. Berbuka sebelum waktunya. Artinya apa? Mereka tidak berpuasa Ramadan. Ya, maka ini hukuman yang sangat keras, hukuman yang sangat pedih bagi mereka orang-orang yang mereka sengaja meninggalkan puasa Ramadan tanpa alasan syariat yang dibenarkan dan tanpa adanya rusuh. Kalau sengaja, maka ini dosa besar, dan ketika terus ini dipelihara sampai mati, maka sesuai dengan hadis ini, mereka kelak pada hari kiamat atau di neraka akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Apa itu? Digantung kakinya, ya, uratnya ya dikeluarkan, kemudian digantung, kemudian mulutnya dirobek-robek. Ya, ini menunjukkan bahwasanya siksaan yang sangat berat, sangat pedih, menyakitkan. Ya, maka kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa? Kita istiqomah, ya, beribadah kepada Allah dengan cara apa? Menjaga puasa Ramadan kita. Karena puasa setahun sekali Ramadan yang wajib. Ya, adapun bagi wanita karena puasa qadha ini wajib. Ya, puasa nazar ini wajib, puasa kafarat ini wajib. Ya. Tapi selainnya tidak ada puasa lagi yang wajib kecuali puasa Ramadan. Adapun yang lain puasa sunnah. Maka begitu ringannya sebenarnya setahun sekali kita berpuasa 1 bulan Ramadan. Ya. Ini merupakan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memberikan syariat Islam kepada hamba-hambanya. Agama Islam agama yang ringan, agama yang mudah. Tapi dengan mudahnya saja ini banyak orang-orang yang meninggalkan Islam. Banyak orang-orang yang tidak mau mengamalkan ajaran padahal Islam dinu yusrun, agama yang mudah. Allah sudah mudahkan sholat, tidak seperti sholat
pada umat-umat terdahulu puasanya sudah dimudahkan, tidak seperti puasanya umat-umat terdahulu. Maka ini sudah dimudahkan oleh Allah. Tapi dengan dimudahkannya oleh Allah, ada juga yang mereka meninggalkan puasa Ramadan. Naudzubillah. Maka kita harus ya takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala sehingga kita ya istiqomah dalam beribadah kepada Allah, khususnya berpuasa di bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab ya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa a'fu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.